Halo generasi Semar, mau tahu cara menyelesaikan soal-soal geografi, materi pemanfaatan peta dengan mudah? Bersama saya, Subandi Latif. Yuk simak video ini sampai selesai. Soal nomor 1. Ini soal SMPTN tahun 2017, nomor 7 kode 319. Dalam satu lembar peta rupa bumi, biasanya terdapat informasi garis tepi yang bermanfaat untuk A. Memudahkan penggabungan antar lembar peta. B. Mempermudah dan memperjelas penampilan peta. C. Memudahkan perhitungan jarak absolut. D. Memudahkan penentuan lokasi geografis. Dan E. Memudahkan pengubahan skala peta. Generasi Semar, jika kita mendapatkan soal seperti ini, cara menjawabnya adalah pembahasan soal yang pertama. Secara umum, garis tepi pada peta merupakan garis pembatas pada peta yang mengelilingi peta. Ini berguna untuk membantu saat kita menggambar pulau, kota, ataupun wilayah yang dimaksud. Garis tepi ini biasanya terdapat informasi berupa angka derajat astronomis. Informasi angka koordinat yang terdapat pada garis tepi ini dapat memudahkan pembaca peta untuk menghitung jarak absolut atau jarak mutlak dari selisih derajat yang tertulis pada tepi garis astronominya. Sehingga kunci daripada soal nomor 1 ini adalah C, yaitu memudahkan perhitungan dalam jarak absolut. Soal nomor 2. Ini soal SBMPTN tahun 2017. Kode 320 nomor 7. Relief permukaan bumi pada peta umumnya disajikan dengan menggunakan A. Garis kontur dan garis arsir. B. Bayangan dan garis tekstur. C. Bayangan dan garis isoyer. D. Warna dan garis kontur. E. Garis kontur dan bayangan. Baik generasi Semar, jika kita mendapatkan soal seperti ini, cara menjawabnya adalah pembahasan soal 2. Relief permukaan bumi pada peta umumnya disajikan dengan menggunakan warna dan garis kontur. Perbedaan tinggi suatu tempat disimbolkan dengan perbedaan gradasi warna pada peta rupa bumi yang biasa kita temukan di atlas. Sedangkan perbedaan tinggi permukaan bumi pada peta topografi itu disimbolkan dengan garis kontur yang juga dapat menggambarkan kemiringan lereng. Seperti yang kita lihat pada gambar di sini. Ini ada peta rupa bumi yang menggunakan gradien warna. Kemudian kalau peta topografi itu menggunakan garis kontur untuk membedakan perbedaan tinggi permukaan bumi. Ya, jadi kuncinya untuk soal nomor 2 ini adalah D, warna dan garis kontur. Baik, sekarang kita pada soal nomor 3. Ahmad dan temannya berencana pergi mendaki di Gunung Bawah Karai untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI. Jika Ahmad dan temannya menginginkan perjalanannya lancar, peta yang dibutuhkan itu adalah peta A. Peta topografi. B. Peta pariwisata. C. Peta jenis tanah. D. Peta geologi. E. Peta jaringan jalan. Nah, generasi Semar, jika kita mendapatkan soal seperti ini, cara menjawabnya itu adalah kita masuk pada pembahasan soal nomor 3. Yang pertama, peta topografi itu adalah peta yang menggambarkan relief permukaan bumi dengan menggunakan garis-garis pada kontur elevasi atau ketinggian.
Garis kontur ini menunjukkan tingkat ketinggian suatu tempat. Semakin terjal suatu tempat, maka semakin rapat interval konturnya. Sedangkan semakin landai suatu tempat, maka semakin luas jarak kontur intervalnya. Yang kedua, peta pariwisata. Peta ini menampilkan lokasi-lokasi objek wisata. Kemudian yang ketiga, peta jenis tanah. Ini menunjukkan perbedaan karakteristik jenis tanah pada setiap wilayah. Contohnya, tanah aluvial. Dari sedimen hasil pengangkutan material piroklastik sesuai untuk pertanian lahan basah. Yang keempat, peta yang biasa digunakan itu adalah peta geologi. Adalah peta yang menggambarkan jenis batuan suatu wilayah. Kemudian yang kelima itu adalah peta jaringan jalan. Adalah peta yang menggambarkan jalan tertentu dan jaringan transportasi. Ya, generasi Semar, kunci atau jawaban yang benar pada soal ini adalah A, yaitu peta topografi. Ya, sekarang soal nomor 4. Produktivitas pertanian berkaitan erat dengan lokasi pertanian yang tepat. Jika seseorang akan berinvestasi di bidang pertanian, maka perlu mempertimbangkan beberapa faktor untuk penentuan lokasi pertanian. Oleh karena itu, peta yang harus digunakan untuk menganalisis faktor-faktor tersebut adalah A. Peta curah hujan, B. Peta jenis tanah, C. Peta topografi, D. Peta geologi, dan E. A, B, C, dan D yang benar. Ya, generasi Semar, jika kita mendapatkan soal seperti ini, cara menjawabnya adalah pembahasan soal nomor 4. 1. Peta curah hujan. Peta ini berfungsi untuk memperkirakan ketersediaan air. Data ketersediaan air ini digunakan untuk penentuan jenis tanaman pertanian yang sesuai dikembangkan di wilayah tersebut. Yang kedua, peta jenis tanah menunjukkan perbedaan karakteristik jenis tanah pada setiap wilayah. Contohnya, tanah aluvial dari sedimen hasil pengangkutan material piroklastik untuk pertanian lahan basah. Yang ketiga, peta topografi. Peta ini berkaitan dengan kemiringan lereng dan ketinggian tempat. Ketinggian tempat itu berkaitan dengan suhu udara. Teknik budidaya dan jenis pertanian menyesuaikan dengan karakteristik suhu dan kondisi topografinya. Yang keempat, peta geologi. Peta ini berisikan informasi mengenai struktur geologi. Struktur geologi ini menunjukkan perbedaan karakteristik batuan yang digunakan untuk mengetahui permeabilitas dan porositas tanah. Untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang benar adalah E, yaitu A, B, C, dan D yang benar. Semoga membantu ya generasi Semar. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Salam Semar School, generasi Semar, berkarakter, cerdas.